merupakan aktivis pemuda dan juga para duta pemuda, duta ITB maupun duta FSM dan juga HAM dari Siliwangi ini. Oke, agenda pertama ini kami akan DPD. Oke, nampaknya sebuah narasumber yang tentunya tidak kalah hebat dan juga tidak kalah menarik untuk rekan-rekan nanti simak. Yang dimana kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada kesempatan hari ini, yaitu ada Kang Kanda Setiawan SE selaku aktivis pemuda Kota Cimahi. Yang kedua ada Kang Danda Saiful Wahid selaku BEM ataupun selaku Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa IKIP Siliwangi terpilih. Selain itu juga kami mengucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada Fauzi Nur Rahman selaku Presiden Mahasiswa Stikes Budi Luhur. Dan juga kami mengucapkan selamat datang juga dan juga terima kasih kepada Kang Habib Mahyar selaku Presiden STAI. Masa muda ini memang terbilang komunitas yang sangat baru banget. Kita baru hadir mungkin baru hitungan bulan juga baru sebulan setengahan. Konsep ini yang rencana akan jadi roadshow-nya ke depan kita akan mendesak wali kota dan wakil wali kota Cimahi berbarengan karena prinsip masa muda adalah mengawal segala kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah kota Cimahi. Namun kita pun sangat ingin bermitra di seluruh bidang pemerintah kota Cimahi. Nah, perspektif pemuda dulu ya saya tangkap ini ya, setelah atau pasca pilkada. Keterlibatan lebih jauh sebenarnya seharusnya itu di bukan di pasca, karena bagaimanapun tadi Cimahi ini negara kota orange, pemilihnya selalu berbaju orange gitu ya. Ini tidak terlepas dari kegiatan birokrasinya kalau menurut saya. Jadi kawan-kawan pemuda di sini sebenarnya harus sudah tidak lagi memberikan protes-protes terhadap kepemimpinan saja, bukan, tapi 3 periode Cimahi selalu korup tidak terlepas dari kinerja para birokrasi atau ASN. Ini yang harus menjadi catatan tersendiri buat kita gitu, karena bagaimanapun saya 5 tahun di pemerintahan melihat dengan jelas bahwasanya mereka itu politisi sebenarnya gitu. Jadi politisi yang berbaju coklat itulah yang memang membuat kita tidak merasa sejahtera, kita tidak merasa didaya-gunakan dan sebagainya. Jadi berbicara pasca terlalu jauh, kenapa? Pra pilkada saja hari ini golput masih tinggi. Dan saya yakin sebagian besar pasti dari pemuda juga. Kenapa? Karena ada kekecewaan terhadap pemerintah sebelumnya. Kita tidak bisa menyalahkan satu kesalahan kepada wali kota saja, atau kepada 45 anggota DPRD Kota Cimahi saja, tidak bisa. Karena untuk menjadikan rakyat sejahtera, di sana harus adanya yang namanya penggunaan anggaran. Nah, APBD ini yang mengelola adalah birokrasi. Disinilah kita mulai harus aware, kita harus mulai pantau. Di sini banyak orang-orang partai atau politisi gitu ya. Mulai kaji deh, kajian-kajian seperti ini kita mulai kaji dengan membedah APBD gitu. Karena disahkan oleh undang-undang, bahwasanya masyarakat berhak tahu tentang isi daripada APBN, APBD provinsi atau APBD Kota Cimahi. Nah, saran saya ke depan, sebelum berbicara tadi refleksi pilkada, mulai deh kupas tentang APBD gitu, biar ada ketakutan sedikit dari para politisi berbaju coklat atau ASN ketika mereka tidak peduli terhadap kita. Beban berat nanti di 2028 itu sudah harus 30% kegiatan birokrasi, 7%-nya harus kegiatan kemasyarakatan. Hari ini Kota Cimahi masih di sekitar 39%, berarti dalam 4 tahun ke depan ada 9% harus dikurangi dalam anggaran kegiatan birokrasi. Nah, kita pantau di sana. Kita kaum muda di sini, masa muda ya, kita masa muda di sini lebih harus mengedepankan pembelajaran tentang APBD. Kenapa? Di sanalah sumber daya awal dari kita sejahtera atau tidak. Hari ini semua kegiatan seluruh Indonesia saya bilang APBD digunakan untuk kegiatan mereka para birokrasi. Tetapi ketika ditangkap oleh KPK itu hanya satu, pucuk pimpinan pasti yang mengambil kebijakan. Ini yang harus menjadi perhatian kawan-kawan muda semuanya gitu.
Berbicara kritis gampang, apalagi kita membaca buku. Kecuali Mang Uwo itu membaca situasi itu pasti tawa nih. Kalau kita kan membaca buku ya, untuk kritis gampang, itu gampang pasti. Tapi ketika kita tidak tahu kunci apa yang harus kita kritisi, itu menjadi kelemahan. Kenapa hari ini pemuda tidak terpanggil oleh pemerintah? Karena kita tidak tahu kunci, sehingga mereka untuk apa memanggil kita. Nah di sini harus kita buka refleksi di pilkada ini. Kenapa kita kemarin mendukung 02? Saya berbicara sedikit ke GG bahwasanya pemuda ini, keinginan masa muda ini kan terlibat dalam mengawasi pemerintahan. Nah buat saya jangan dulu ke sana, tapi kita cari celah-celah kunci-kunci kelemahan pemerintahan. Kenapa? Karena kita punya wali kota yang memang baik. Wali kota ini jujur saja jaminan saya sebagai orang Cimahi asli gitu ya, saya jamin Ngatiana tidak akan berbaju oranye. Tetapi untuk penggunaan anggaran itu dilaksanakan oleh birokrasi. Nah inilah yang harus kita kawal, inilah yang harus kita tonton. Berarti kegiatan masa muda ke depan saran saya adalah apa? Kita bawa berkas APBD ke meja ini. Kita kupas satu-satu. Kena nggak nih buat rakyat? Dan nanti akan saya arahkan juga untuk membuka sedikit-sedikit. Dan mungkin kalian akan sedikit takjub. Karena kalau dirunut, karena kebetulan saya juga penyuka matematika ya, penyuka math, banyak sekali yang tidak sesuai. Contohnya contoh kecil yang biar ada agak seksi buat medianya. Di penggajian setiap dinas, total pekerja ASN-nya ada berapa? Honorernya ada berapa? Dulu belum ada P3K. Honorernya ada berapa? Ketika ini di total, jumlahnya tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Contoh, penggajian harus 20 miliar misal. Tetapi di APBD itu tertulis bisa 30 miliar, bisa 40 miliar dan sebagainya. Untuk apa uang itu? Nah ini yang harus kita kritisi. Ketika kita pengen peduli rakyat bersejarah, ini harus kritis. Ketika hanya sebuah pemikiran, itu tidak akan membentuk apapun. Itu tidak akan menjadikan sebuah pencapaian mimpi. Tapi kita harus tahu kelemahannya apa. Untuk berbicara pemerintahan yang akan menyalurkan APBD ke masyarakat Kota Cimahi, berarti kita harus hafal betul APBD Kota Cimahi. Jadi saran saya untuk KGG, mulai bawa berkas APBD ke meja ini. Kita kupas, kita undang para ahli ekonomi, ahli keuangan, kita undang. Nanti klub-klub filosofi politik APBD-nya akan saya buka. Di sana kawan-kawan akan mulai sedikit berteriak pasti dalam hati, oh benar ya, Cimahi kudu dibenahi. Kawan-kawan presiden hari inilah yang memang ke depan harus mengawal Kota Cimahi. Saya yakin akan tertarik. Kalau hanya dari bingkai pemikiran saja bahwa pemerintahan kita tidak beres, saya pikir tidak akan ada perwujudan mimpi. Kita kupas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh kawan-kawan ASN atau politisi berbaju coklat. Mereka itu muatannya penuh kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat. Nah ini yang harus dibuka. Kemarin saya dengan tim saya membuat pemberkasan APBD 2025, yang satu dinasnya ada setengah eksemplar, dari satu dinas ada yang sampai setengah eksemplar. Dan saya melihat di dalamnya banyak hal-hal yang harusnya buat ke bawah atau ke masyarakat ini tidak terjadi. Ini seksi untuk menjadi bahan diskusi kawan-kawan masa muda. Itu Pak Moderator. Untuk refleksi tadi ya. Pilkada saya pikir tadi beberapa pihak mungkin menganggap aman, beberapa pihak mungkin menganggap ini selesai dengan baik Kota Cimahi. Tapi beberapa pihak, terutama mungkin yang kalah juga pasti sedikit tidak menganggap ini aman atau baik gitu. Jadi cara pandang ini yang memang pasti kawan-kawan sudah mulai masuk ke ranah politik tadi. Saran saya ke depan untuk kawan-kawan masa muda ini, langkah kita tadi berbenturan dengan yang namanya politisi berujung coklat. Berarti pilihlah pemimpin yang memang akan melawan itu. Mulai dipilah untuk ke depan ya, 2029 berarti 2028 ini akan mulai ramai nanti ke depan. Mulailah dicerna gitu. Orang ini bisa nggak melawan ASN? Orang ini bisa nggak melawan ketidakpatuhan penyelenggara anggaran Kota Cimahi?
bagaimanapun sehebat apapun wali kotanya, kalau ASN-nya tidak kita borgol dengan pengawasan yang baik, korup akan tetap terjadi. Saya pastikan korup akan tetap terjadi. Karena setiap ini aja nih contoh kecil biar mudah dibikainya kata-kata saya ini. Kita hanya membaca agenda sosialisasi pilkada oleh KPU. Oke, Kang Azhar nggak datang nih harusnya. Yang diundang mewakili tidak unsur masyarakatnya. Ini yang pertama, ini clue-nya mudah sebenarnya. Nah, oke ya, pasti pernah diundang kan? Isi dari sosialisasi itu outputnya ke bawah, nyampe nggak nih? Gitu. Oke ya, mudahnya gitu. Nilai anggarannya ini yang ajuan dari KPU yang memiliki tentang birokrasi. Pasti sekretaris KPU itu dari ASN. Ini kunci ya biar mudah membingkai. Kenapa terjadi banyak kesemerawutan ketidaksetaraan di masyarakat? Sebuah lembaga penyelenggara pemilu saja untuk mengeluarkan uang harus ada ASN. Itu aja dulunya. Mudah kan ya? Mudah. Sehingga ke depan kawan-kawan masa muda harus mulai membackup bukan kinerja wali kota tapi kinerja ASN. Kita rubah pola pikir politiknya menjadi kita ngawasin kinerja ASN dengan apa? Kupas APBD. Oke, pembuka desa seperti itu aja. Lanjutkan, Bang Omen, Pak Guru. Baik. Sebelum kepada mengawasi kerja alangkah lebih baik, tadi ada arahan gerakan kita bisa mengkaji dan mengupas dan mengkaji apa ranah yang akan menjadi kerawanan paling kritis. Nah, kerawanan paling kritis Kota Cimahi salah satunya adalah kerawanan menuju korupsi. Maka yang diserang itu adalah APBD. Dan dari kata seperti itu kemudian mengawal kinerja ASN, cari tahu mana hal yang harus diperbaiki atas simpulkan kita akan benahi atau malah justru menonton begitu. Baik, untuk selanjutnya kita ke Habib. Ya, dengan Bapak akan Kakanda. Jadi dari atasnya pun itu sudah tidak beres ya. Tadi dari tertuju tidaknya sosialisasi tentang pemilu ini, kemudian siapa yang diwakilkan. Jadi masih banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya saja sudah salah. Jadi ketika dilanjutkan tahun ke tahun tetap aja seperti itu. Jadi sepakat bahwa kita harus benahi di birokrasinya dulu. Jadi ketika birokrasinya sudah beres, jadi bukan masyarakat yang jadi korbannya, bukan masyarakat yang jadi bebannya juga, sehingga demokrasi yang kita impikan itu benar-benar terjadi. Ketika para ASN tadi, para DPRD-nya menganggarkan sesuatu tapi tidak masuk logika, jadi secara tidak langsung khususnya pra pemilu ini lebih baik difokuskan membenahi birokrasinya dulu. Mungkin seperti itu Bang, lepas pra pemilu dari sana. Oke. Dengan politik Cimahi memang secara sosialisasi kurang begitu masif, Bang. Kenapa? Saya melihat hanya kalangan tertentu yang disentuh. Jadi sifatnya tidak holistik. Sementara pemilih yang ada yang akan menyumbangkan suara untuk calon pemimpin kita masa depan itu bukan hanya di kalangan mahasiswa saja, katakanlah. Toh ketika mengundang kalangan mahasiswa juga itu belum tentu domisilinya di Cimahi, sehingga memang agak kurang efektif gitu ya kalau menurut saya. Nah sehingga bagaimana khususnya penyelenggara pemilihan Kota Cimahi yang bersangkutan ini adalah KPU bisa melihat momentum dan juga elemen-elemennya bisa disentuh semua Bang, gitu, dari mulai kalangan
masyarakat bawah, sampai kalangan mahasiswa, sampai kalangan ASN, pejabat dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga memang ini sangat perlu dilakukan. Kenapa? Karena memang yang terjadi ketika penyelenggaraan KPU atau penyelenggaraan pemilihan daerah ini kurang clear atau kurang bersih, maka akan berdampak kepada kualitas pemimpin ke depannya, Bang. Misal nih, kita yang saya rasakan lah, jangan jauh-jauh di Cimahi. Saya berbicara di kampung halaman saya sendiri, Kabupaten Bandung. Yang namanya money politik itu masih banyak. Ya. Bagaimana para pejabat-pejabat yang punya uang itu, ya, menyasar kepada masyarakat kalangan bawah, sehingga memang yang kita butuhkan itu adalah apakah orang pejabat yang beruang atau yang berkualitas. Sehingga memang pemimpin-pemimpin yang berkualitas itu kalah, Bang, gitu. Oleh apa? Pemimpin yang punya modal, pemimpin yang punya uang, gitu, Bang. Jadi saya akan sedikit menggarisbawahi tentang money politik saja, tidak meluas ke hal-hal yang lain, karena memang ini sangat kalau menurut saya fundamental dan mempengaruhi ke semua segmen. Saya yakin, saya punya harapan juga untuk kedepannya di dunia politik itu, apalagi kita termasuk yang mahasiswa dan yang dimana juga di Cimahi juga 30% penduduknya itu kan kebanyakan dari para pemuda ya kan. Jadi saya mau sih kedepannya para pemuda ini jangan pernah takut gitu Pak menyuarakan hak suaranya, terus mendobrak pemerintahan setempatnya tuh untuk transparansi gitu, karena itu berdampak besar banget kepada penduduk-penduduknya gitu. Selanjutnya, demokrasi ataupun proses dari demokrasi ini yang harus dibenarkan. Makanya apa? Makanya ada money politik, makanya ada penyalahgunaan APBD yang tidak tepat pada sasarannya. Itu terjadi karena proses demokrasi yang memang tidak benar. Itu kalau pandangan saya pribadi. Nah, selain daripada itu, mengapa tadi dikatakan prosesnya yang tidak benar? Karena proses untuk mencapai puncak kekuasaan itu pasti memerlukan biaya, dan bagaimana biaya yang dikeluarkan itu bisa balik modal dalam jangka waktu 1 tahun mungkin. Anggaplah prosesnya itu untuk mencapai puncak kekuasaan 20 miliar. Bagaimana 20 miliar ini bisa balik modal dalam jangka waktu 1 tahun, 3 tahun, dan lain-lain. Nah, makanya apa? Makanya ada penyalahgunaan APBD, money politik, karena memang di sana letak yang seharusnya dibenahi di dalam proses demokrasi. Baru kita ngebahas pasca demokrasi itu seperti apa. Apalagi di dalam kota Cimahi ini yang memang pemudanya itu bisa dikatakan lebih dominan daripada usia-usia yang bisa dikatakan sudah tidak ideal. Masa muda Cimahi makin happy.